Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini ada berita-berita yang menarik lagi untuk kita sama-sama bahas. Kita akan segera untuk memberikan opini atau tanggapan kita atas setiap pemberitaan video yang lagi hangat hari ini. Karena ada aja lagi mereka yang masih melakukan demo menuntut Pak Jokowi. Nggak ada habis-habisnya. Ya, tapi sebelum itu, kita akan segera bahas videonya. Buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten, semuanya itu ada dalam toko online saya di Shopee. Saya akan sertakan linknya di sempatan komentar video ini. Ada juga WhatsApp admin saya di sana. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita bahas videonya. Yang pertama, tiba-tiba nih, Ketua OPM nyatakan OPM kini telah kembali ke NKRI. Kemudian ada yang memberikan opini bahwa kenapa tiba-tiba berubah, takut dibasmi ya sama Pak Prabowo. Saya pikir ini bukan lebih ke takut dibasmi, karena orang-orang seperti mereka ini adalah orang-orang yang seperti yang udah nggak ada rasa takutnya teman-teman ya. Tapi mereka mungkin lebih meyakini bahwa Papua semakin hari semakin maju. Papua semakin hari semakin berkembang di era kepemimpinan Pak Jokowi, dan kemudian apalagi Pak Prabowo mengusung kembali akan dalam pemerintahan akan ada keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Dan kunjungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo ke tanah Papua itu akan lebih meyakinkan mereka. Tapi kita nanti update perkembangannya teman-teman. Bapak kasihkan kita sini ya. PLN Pak. Belum ada PLN belum ada Pak. Oh iya. Tower Pak Prabowo menerima langsung keluhan dari warga Merauke. Pak, kasihan kita juga jaringan kalau hujan jaringan sudah hilang Pak. Belum ada air bersih. Air bersih ya. Belum ada Pak. Oke. Belum ada. Itu ada air bersih. Iya, Pak. Air bersih PLN belum ada. Iya Pak. Jalan masyarakat ini ada ini. Kita bu seng juga sudah rusak Pak. Bangunan kita bisa bangunan semua. Air ya. Saya yakin Pak Prabowo hatinya itu langsung tergerak ya. Inilah ya. Saya percaya Pak Prabowo akan memimpin Indonesia dengan baik. Luar biasa ya. Kalian udah tahu kan kok bisa hari gini masih ada demo adili Jokowi dan Fufu Fafa? Ngapain? Ini Aksi 411. Aksi 411. Oke guys, jadi tepat pada tanggal 4 November hari ini ada beberapa orang yang mengadakan demo yang temanya adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Terus kalian misalnya bilang itu kan hak mereka bang. Ya iya, semua orang punya hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Cuma ya tapi kalau dipikir-pikir ya seharusnya kita di pemerintahan baru ini kasihlah dulu kesempatan kepada Pak Prabowo dan Gibran untuk menyiapkan pemerintahan, menyiapkan anggaran, bersih-bersih tikus dan lainnya. Daripada harus membuat tema adili Jokowi yang dimana Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi. Saya jadi berpikir kenapa sampai segitunya sama Pak Jokowi, disakiti apa sih sama Pak Jokowi, dan dirugikan sebesar apa secara pribadi kok sampai begitu. Tapi sekali lagi saya cuma nanya aja karena saya juga punya hak untuk bertanya. Dan yang lebih membingungkan lagi adalah tangkap Fufu Fafa. Belum ada bukti hukum juga nih kalau Fufu Fafa itu milik Gibran. Dan yang lebih aneh lagi sebenarnya masih banyak yang lebih parah daripada akun Fufu Fafa. Tapi justru kenapa yang disorot itu selalu akun Fufu Fafa? Seolah-olah mereka jadi sangat perhatian kepada Pak Prabowo soal itu. Bahkan ada yang bilang juga nih katanya akun Fufu Fafa itu kasar banget kata-katanya. Tapi mereka nggak sadar ya, tweetan-tweetan di Twitter mereka itu lebih kasar daripada itu. Ngatain Jokowi, Gibran, dan sebagainya. Maksudnya apakah ini yang dinamakan standar ganda guys? Tapi saya skeptis ini, jangan-jangan memang ada negara superpower. Bang, mereka itu bukan hanya standar ganda. Mungkin mereka berkepribadian ganda. Memang orang-orang seperti mereka ini kenapa ada di bumi Indonesia ya? Masih aja ya merasa diri paling benar, menghakimi orang lain tanpa berkaca bahwa diri mereka itu lebih buruk, lebih bobrok, lebih bajingan dari orang yang mereka tuduhkan ya. Mereka nggak ngaca nih teman-teman ya. Mereka nggak sadar diri memang. Ih, oh my god nih orang-orang ini ya. Nah, bendera negara mana ini? Ini bendera Singapura kah teman-teman? Wow, jangan-jangan kalian teriak-teriak mewakili nama rakyat, entah rakyat yang dari mana. Jangan-jangan kalian antek asing. Kenapa ada bendera Singapura di situ? Waduh. Dia lagi ya. Semoga nggak jatuh dari atas ya. Semoga nggak jatuh. Dalam hati jatuh aja. Bukan main. Tegak dalam pemimpinan Bapak
Fitnah lagi. Satu peristiwa pelanggaran HAM. Astaga. Sudah berapa banyak nih? Astaga. Nah, kalian bertanya-tanya enggak? Kenapa mereka demo di Indonesia bawanya bendera Singapura? Nah, kalian bertanya-tanya. Antik asing kah orang-orang ini? Masih aja nyerbu Pak Jokowi, teman-teman. Bu, gimana kabarnya, Bu? Ini lagi ya. Saya berikan informasi kepada kalian. Akhirnya, Kejaksaan Agung menetapkan ibu dari George Ronald Tanur berinisial MW sebagai tersangka kasus dugaan suap hakim. Suap diduga diberikan agar hakim memvonis bebas Ronald dan dakwaan pembunuhan pacarnya, Dini Sera Afrianti di Pengadilan Negeri Surabaya. Hajar ya, suap ya. Itu uang sampai triliunan rupiah, kemudian emas 51 kg ya. 1 kg pun kita nggak pernah pegang, tapi itu ada 51 kg. Waduh, hakim lah, bengkok hatinya oleh karena uang, teman-teman. Akhirnya kebenaran dikaburkan karena uang. Bahaya hakim-hakim seperti itu, teman-teman ya. Waduh, parah sih. Betul. Ekonomi disiksa juga nggak? Iya. Setuju nggak kalian kita harus adili Jokowi dan juga tangkap Fufu Fafa? Betul. Kurang apa lagi gue nih? Udah iya banget nih, udah pakai jersey Madrid ya kan? Bisa kali join klan mereka. Tapi nggak dulu deh, kok gue mencium bau-bau impostor nih. Kenapa ada bendera Singapura di sini ya? Ya. Jangan bilang ini ada dorongan dari Singapura ya. Jangan sampai gue suuzon nih. Singapura ini memang negaranya baik gitu kan. Banyak utang dari negara kita itu minjem ke Singapura tuh. Mereka ngasih. Tapi ini salah satu negara impostor di Asia Tenggara. Dan satu lagi, aliran dana dari Israel itu banyak masuk ke Singapura dan juga sebaliknya. Kok bisa mengibarkan bendera Singapura di aksi seperti ini? Aduh, gue yakin abis ini gue bakalan difitnah lagi nih. Siap-siap aja deh. Lu terserah mau demo Jokowi kek, Fufafa, terserah, gue bukan fans mereka. Tapi harus ada action, itu baru bener, bukan demo doang. Yang iya, siapkan bukti, layangkan ke pengadilan, itu baru bener. Terus pakai bawa bendera Palestina buat apa? Ini kan juga kontradiksi sama bendera Singapura. Singapura itu salah satu negara yang sampai sekarang nggak mau mengakui Mereka Palestina. buta. Makanya jadi muslim itu jangan baladah. Tahu kan baladah? Ini nggak masuk nih konsepnya. Bawa bendera Palestina, meninggikan. Memang anak-anak Abah ini. Aduh. Itu kalau misalnya ini kita bayangin aja teman-teman ya. Pemerintah itu sediakan pulau, satu pulau kecil, dan orang-orang ini semuanya ditempatkan di sana. Biarkan mereka teriak-teriak sampai habis suara mereka, teman-teman. Biarkan mereka teriak situ agar supaya nggak ada orang dengar ya. Nggak ada yang bikin rusuh lagi ya. Aduh, masih ada. Sumpah, apa sih mau orang-orang ini? Pak Jokowi udah gak jadi presiden. Masih mau tuntut, masih kejar Jokowi. Aduh, memang sih orang-orang hati busuk ini, teman-teman. Nah, ini tolong Pak Presiden, ini sepertinya harus diusut, seolah-olah merusak citra Indonesia. Demo di Indonesia tapi mengibarkan bendera negara lain. Nah, ini Pak Prabowo tolong Pak diusut, Pak. Ya, apa sebenarnya maksud dan tujuan simbol-simbol orang ini membawa bendera Singapura dalam demo mereka menuntut Jokowi? Apa sebenarnya tujuan mereka? Nah, mending lihat Pak Jokowi, ya, lomba burung. Bahagia ya, akhirnya Pak Jokowi menikmati masa-masa yang bentar. Aduh, sorry teman-teman ya, aku tiba-tiba bersin. Karena bahagia ya melihat Presiden Jokowi akhirnya mendapatkan waktu-waktu luang seperti ini. Ya, setelah dia membangun Indonesia, menghadapi begitu banyak konflik yang terjadi atas negara yang besar ini, akhirnya Pak Jokowi sudah purna tugas, dan kita doakan agar Pak Prabowo diberikan kesehatan agar supaya bisa melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan Pak Jokowi hari ini. FPI 41 masih ada lagi nih orang. Ini parah nih.
FPI 411 tadi siang serukan adili Pak Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Hidup cuma numpang di negeri ini, sok-sok bela NKRI. Jasa kalian buat negeri apa? Keluar-keluar saja sambil teriak takbir, itu doang. Dalam satu hari Prabowo tidak mengangkat Jokowi, maka sama artinya dengan Prabowo hanyalah boneka dari Jokowi. Kami mendesak, kami meminta kepada Prabowo Subianto untuk segera menangkap dan mengadili Jokowi beserta dengan Aduh, apa ini? Mahasiswa tua di kampus katanya. Dari mic-nya gue tahu lo anak-anak abah. Mereka ini sudah ciri khas di mic-nya, teman-teman ya. Aku punya mic seperti itu, tapi aku jadi geli mau pakai mic itu. Ini jadi sebuah kerugian besar bagi perusahaan mic ini. Kalau nggak salah itu mic merek Boya, teman-teman. Yang mana ya? Bentar aku lihat. Bentar ya, teman-teman ya. Ini dia ya. Aku dapat. Nah. Ini sudah ini sudah menjadi ciri khas mereka, mic dengan filter bulu-bulunya. Maka saya tidak akan sudi memakai ini, ya harus dibuka ini dan biarkan saya akan pakai ini aja ya. Gak sudi aku pakai mic sama seperti kalian ya, para pendemo nggak penting. Aduh teman-teman, jadi nggak tahu maunya mereka apa untuk Indonesia ini. Entah apa yang sudah mereka lakukan untuk NKRI, entah apa yang mereka sudah lakukan untuk bermanfaat untuk negeri ini selain demo, takbir, bawa nama agama untuk kepentingan mereka. Apalagi ini demo-demo yang dikibarkan bendera Singapura. Apa maksud kalian? Ya, demo-demo tuntut Jokowi tangkap Fafa dan bendera yang kalian kibarkan bendera negeri luar, bukan Indonesia. Apa maksud kalian? Apa kalian mau pura-pura buta? Mau mengatakan, oh kami kira itu bendera Indonesia. Aduh teman-teman ya. Lucu bin ajaib orang-orang seperti ini teman-teman. Ya, silakan kalian tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar teman-teman ya. Silakan ya. Cuma nggak habis pikir aja orang-orang seperti ini. Masih aja seperti ini ya. Saya pikir Pak Prabowo harus lebih tegas sama orang-orang ini. Jangan sampai orang-orang ini merusak dan memecah belah NKRI. Oke teman-teman ya, silahkan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.